Kembali disergap pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas usai dianiaya 3 pria pengendara motor. Penganiayaan diduga akibat teriakan korban yang menyinggung pelaku. Aksi pelaku terekam CCTV. Dikejar pelaku, seorang pria tersungkur dan dianiaya oleh 2 pria berkendara motor di perumahan Mangunjaya 1, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara satu pelaku lainnya mengawasi situasi. Usai menganiaya, pelaku kabur melarikan diri hingga warga menemukan korban tewas bersimpah darah di tengah jalan. Diketahui korban Joko Wibowo, 31 tahun, berprofesi sebagai kurir perusahaan jasa antar barang. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari depan lari masuk ke dalam. Terjadilah pukulan di bawah tiang lampu depan kantor RW. Itu 2 kelompok atau perorangan? Yang korban 1 orang, yang merayap 3 orang. Hasil olah TKP, penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dipicu akibat teriakan korban yang menyinggung pelaku saat sedang melintas di Jalan Raya Mangunjaya. Jadi menurut informasi dari saksi mata, ketika korban ini duduk di bawah tiang listrik, pas ada orang lewat naik motor 2 orang, teriakin, dikatakan anjing-anjing, sehingga karena mungkin pelaku ini marah atau kesal sehingga terbalik, samparing kepada korbannya. Oh, artinya awalnya itu hanya ejekan ya, atau kata-kata tidak menyenangkan ya? Ya, menurut keterangan saksi yang lihat. Kasusnya kini dalam penanganan pihak kepolisian Resort Metro Bekasi dan Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dianiaya mantan suaminya dengan air keras di Bekasi, Jawa Barat karena menolak diajak rujuk. Pelaku bahkan tega menganiaya putri kandung yang berusia 2 tahun serta ibu mertuanya. Korban memilih cerai karena pelaku tak pernah menafkahi dan berulang kali melakukan penganiayaan. Siti Hardianti, warga Jagawana, Sukarukun, Bekasi, Jawa Barat ini harus mendapat perawatan di rumah sakit karena luka bakar di wajah. Siti dianiaya Kenji, suami sirinya. Bukan hanya Siti, Kenji tega menganiaya putri kandungnya yang berusia 2 tahun. Ibu kandung Siti yang berusia 55 tahun juga menjadi sasaran amukan Kenji. Ketiga korban dianiaya saat tidur. Jam 3, langsung dia dobrak pintu, langsung siram. Di dalam rumah ini cuma ada 3 orang, lansia dan istrinya dan balita. Berarti satu keluarga ya? Satu keluarga. Warga sekitar mengetahui Siti telah bercerai dengan Kenji setelah hampir 4 tahun menikah. Menurut Informasi awalnya saya tahu persis. Dia kalau ribut berumah tangga itu enteng tangan. Jadi kan istrinya nggak mau ya kan. Nyatu lagi. Jadi dia pengen berharap tuh nyatu lagi. Di suaminya itu? Di suaminya. Kenji berulang kali menganiaya Siti. Dia memang dari awalnya juga memang udah ada pengakuan. Saya sempat, ya korban ini sempat udah buka laporan proses petani. Ini yang kedua kalinya dia. Pengancamannya berupa apa sih, Pak RT? Air keras. Enggak, pengancamannya sebelumnya itu apa sih? Ya pengancamannya dia intinya buat menyatakan mantan istrinya. Sejak menikah, Siti sering mengeluhkan Kenji yang gemar mabuk minuman keras. Berapa kali, Bang? Ini yang ketiga kalinya, Pak. Sebelumnya gimana itu? Sebelumnya dia nyiram, cuman posisi nggak ada korban di situ. Nggak kena jadinya. Yang kedua kali, bilang mau ngasih duit buat anaknya. Ya, akhirnya kan si istri nemuin tuh.
nggak taunya dibawa ke kawasan Jababeka, dipukulin Pak, makanya digidik pakai batu, visum kan, terus nunggu proses, akhirnya kejadian begini lagi Pak. Kenji diduga merencanakan penganiayaan setelah berulang kali mengajak rujuk namun ditolak Siti. Datang dongkrak pintu, posisi katanya jam 3-an Pak. Jadi dia langsung nyiram pakai air keras. Dia pakai apa botol tuh yang proses liter itu. Korban lagi posisinya? Tidur Pak. Tidur. Iya, pada posisi tidur. Langsung disiram pakai air keras Pak. Tapi sebelumnya pernah dilaporkan ke polisi belum? Oh sudah Pak. Polisi memburu Kenji termasuk menyebar foto-fotonya melalui media sosial. Polisi telah meminta keterangan dari korban maupun saksi untuk mengungkap motif penganiayaan. Kemudian pelaku beberapa kali meminta kepada istrinya untuk kembali berkumpul dan ditolak oleh istrinya. Alasannya adalah dari pelaku ini tidak menafkahi terhadap korban atau istrinya dan anaknya. Siti Hardianti menikah secara siri dengan Kenji. Selama 3 tahun berumah tangga hingga memiliki seorang anak, tidak pernah mendapat nafkah. Siti memilih bercerai dan membawa anaknya menumpang tinggal di rumah orang tuanya. Namun, Kenji sering datang mengajak rujuk. Siti menolak hingga Kenji 2 kali melakukan penganiayaan setelah bercerai. 20 Juni lalu sekitar pukul 3 dini hari, Kenji mendobrak pintu rumah orang tua Siti. Siti, putrinya, serta ibunya yang masih tidur dianiaya dengan cairan hingga mengalami luka bakar. Kenji kabur setelah para korban berteriak minta tolong. Dan saat kejadian, korban teriak minta tolong. Dari teriakan tersebut, warga masyarakat berdatangan dan melapor ke polisi. Dan Polsek Sukatani menerima laporan tersebut, langsung mendatangi TKP, kemudian bersama warga masyarakat melakukan evakuasi terhadap para korban. Rini memilih mengungsi ke rumah orang tuanya di Desa Sumur, Brongsong, Kendal karena trauma setelah dianiaya Dedi, mantan suaminya. Bahkan bayinya yang berusia 2 minggu menjadi sasaran amukan Dedi. Keduanya sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka senjata tajam. Rini dan Dedi telah bercerai tahun lalu, bahkan telah memiliki anak dengan suami keduanya. Namun Dedi selalu mengajak rujuk. Soalnya dia dendam banget sama saya. Soalnya dulu kan pas sebelum cerai dia kan ngasih pilihan antara milih anak sama dia atau milih orang tua sama keluarga saya dulunya pas saya di Thailand. Ya saya kan tetap milih keluarga. Nggak mungkin kan saya milih anak sama dia, orang saya dari dulu juga sering kena pukul, kan anak saya juga sering kena marah. Putusan Pengadilan Negeri Agama hak perwakilan anak jatuh pada Rini. Sebelum melakukan penganiayaan, Dedi datang berdalih akan menjenguk anaknya. Datang toh nyari Randy. Oh, cari anaknya. Iya, cari anaknya sama saya. Terus? Iya. Terus saya bilang sama kakak saya yang nemenin saya wanita, Mbak cariin Randy. Oh iya, langsung kakak saya nyariin. Dia balik keluar, naruh helm sama muter motor. Motornya langsung diputar balik. Terus dia masuk lagi, langsung nengok ke anak saya, langsung langsung bawa ke belakang. Iya, enggak ngomong apa-apa. Dedi ditangkap polisi di rumah orang tuanya, Brongsong, Kendal. Dedi mengakui di depan orang tuanya melakukan penganiayaan pada mantan istri dan bayinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dedi mengaku emosi mengetahui Rini telah menikah lagi. Mantan itu sekali lihat langsung ada rasa jengkel,
terus yang enggak emosi, campur emosi, rasa jengkel keluar. Tapi peso ada dibawa dari rumah? Peso ya memang ada peso. Ada. Bawa dari rumah ya berarti ya? Hasil penyelidikan polisi, tersangka dendam karena korban menggugat cerai setelah hampir 8 tahun menikah. Bahwa tersangka DH alias Jodot, tersangka ini melakukan penusukan dengan alasan motif sakit hati. Karena tersangka ini digugat cerai dan keputusan dari Pengadilan Agama sudah turun beberapa waktu yang lalu, sehingga ada dendam pribadi terhadap mantan istrinya yang juga menjadi korban bersama dengan anak dari istrinya. Tersangka merencanakan penganiayaan pada mantan istrinya. Modusnya tersangka mendatangi rumah korban. Yang pertama menanyakan keberadaan anak yang merupakan hasil dari pernikahan mereka, inisialnya R. Namun saat itu keberadaan anak tersebut sedang berada di luar. Nah pada saat itu tersangka ini memang sudah menyiapkan, sudah membawa senjata tajam sebelumnya. Secara tiba-tiba langsung melakukan penyerangan di bagian kepala terhadap baik itu korban ibu dan juga terhadap anak bayi dari si ibu tadi. Rini tahun lalu menggugat cerai Dedi suaminya karena tindak kekerasan yang dialami. Bukan hanya Rini, tapi anak kandungnya juga sering dianiaya sejak bayi. Dedi mengajak rujuk namun Rini menolak hingga surat keputusan cerai dikabulkan Pengadilan Negeri Agama. Hak asuh anak jatuh pada Rini dan Rini kembali menikah dengan pria lain. Akhir Mei lalu, Dedi menelpon Rini untuk menjenguk anaknya. Rini menyetujui karena Dedi berdalih akan memberi uang pada anaknya. Dedi datang dan masuk rumah Rini menemui anaknya. Dedi sempat keluar rumah, melepas helm, dan memindah posisi sepeda motor, kemudian masuk ke kamar Rini yang sedang menidurkan bayinya, dan terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Menurut psikolog Universitas Pancasila, Auli Grasinta, hampir 70% pelaku kekerasan justru dilakukan orang terdekat, seperti halnya suami pada istri atau bapak pada anaknya. Sedangkan pemicu tindak kekerasan masalah antara pelaku dan korban. Ketika kita ada tekanan, itu ada dua hal gitu. Apakah kita flight atau kita fight? Nah, flight itu adalah kalau kita kemudian pergi, kemudian meninggalkan masalah dan masalah ini tidak selesai, atau fight gitu, yaitu kita hadapi gitu ya, kita fight, kita berjuang. Nah, sayangnya berjuangnya ini seringkali tidak tepat karena tadi dikuasai oleh emosi-emosi dan tidak punya kemampuan penyelesaian masalah selain bersikap agresif. Karena itu tindakan agresif lah yang dipilih dilakukan walaupun terhadap orang yang sebenarnya dia cintai atau sebenarnya paling dekat dengan hidupnya gitu. Ini mas, penjelasan mas ya. Kami bacakan mas ya. Tata penjelasan Bu. Pemirsa, artis Ivan Gunawan diperiksa di Bareskrim Polri dalam kasus robot trading DNA Pro. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.